Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam menjalani hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Saat kita memilih yang benar dan baik, maka niscaya kita akan menjalani hidup yang lebih nyaman, indah, dan penuh sukacita. Karena pilihan yang benar adalah pilihan yang kita pilih atas bimbingan Allah lewat Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat suatu kenyataan, suatu kisah bagaimana orang yang tadinya jahat akhirnya ia memilih untuk bertobat dan berbuat baik. Namun ada juga cerita lain yang dapat kita lihat, bagaimana orang yang tadinya baik akhirnya memilih jalan yang tidak baik. Memilih antara yang baik dan yang tidak baik, yang jahat dengan yang baik, adalah suatu keputusan yang diambil setiap orang dalam menjalani hidupnya. Masalahnya adalah kebijaksanaan dalam memilih, bukan masalah sempat atau tidak sempat. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi datang ke rumah ibadah pada hari Sabat, di mana bagi orang Yahudi Sabat adalah hari yang sangat dihormati, hari di mana mereka tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun selain beribadah. Bahkan aktivitas menyembuhkan orang, menolong orang pun tidak diizinkan. Padahal esensi dari Sabat adalah beribadah kepada Allah. Apakah menolong orang bukan bagian dari ibadah? Pada Injil hari ini, Yesus bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dan ia mengajar kepada para pengikutnya, manakah yang terbaik pada hari Sabat itu, menolong orang atau menyakiti orang, menyelamatkan orang atau membunuh orang? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari itu orang Farisi datang ke rumah ibadah bukan untuk beribadah, tapi merencanakan kejahatan kepada Yesus dengan memanfaatkan peraturan hari Sabat. Orang Farisi, orang yang merasa diri paling paham akan perintah Allah, akan aturan Tuhan, merasa diri paling suci di antara golongan orang lain. Orang Farisi dengan sadar memilih untuk menjebak Yesus dengan peraturan Sabat. Yesus yang adalah Allah, kehendaknya adalah kehendak Bapa. Pada hari Sabat, ia memilih untuk menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Nah, manakah perbuatan yang sesungguhnya dikehendaki Allah pada hari Sabat? Menyembuhkan orang yang mati sebelah atau merencanakan menjebak Yesus dengan aturan Sabat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama bagi kita hari ini, diketengahkan bagaimana tentara Yahudi yang semua sudah ketakutan, tidak berani, dan memilih diam daripada melawan Goliat yang kuat dan besar itu. Namun Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat. Sesungguhnya Saul, sang raja orang Yahudi, sudah meragukan akan kemampuan Daud.
Namun Daud memberi keyakinan kepada Saul bahwa dia akan ditolong, akan dibantu oleh Tuhan. Oleh Tuhan yang telah melepaskan ia dari cengkeraman singa dan beruang. Tuhan itu juga lah yang akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam tantangan hidup kita selalu menghadapi pilihan yang sulit. Namun bila kita percaya Tuhan akan menolong kita, sesulit apapun tantangan hidup yang harus kita pilih, saat kita bersandar kepada Tuhan, kita pun akan memilih jalan yang benar, memilih keputusan yang benar, dan kita akan selalu dukung dan ditolong oleh Tuhan. Kita tidak akan mengalami ketersesatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya Injil Tuhan renungan kita pada hari ini meneguhkan iman kita, meyakinkan kita bahwa perbuatan kasih, perbuatan cinta yang diajarkan Kristus kepada kita adalah hal yang utama dan tidak boleh dihadang oleh aturan agama apapun. Aturan agama tidak lebih tinggi daripada aturan kasih yang diwariskan Kristus kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.